Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Jami' min Bulughil Maram. Dan kita masih membahas akhlak-akhlak buruk. Kita masuk pada halaman ke 197, hadis yang ke-30. Kemarin sudah kita baca, tapi keterangannya masih belum kita jelaskan. Kita ulas kembali. An Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nasi. Akhrajahu al-Bazzaru bi isnadin hasanin. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba, berbahagialah, liman syaghalahu aibuhu, orang-orang yang selalu menyibukkan dengan aibnya sendiri, an uyubin nas, sehingga dia lalai terhadap aib orang lain. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah, berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya sendiri sehingga lalai dari aib orang lain. Ada yang mengatakan bahwa tuba itu adalah syajaratun fil jannah. Dia adalah satu pohon yang ada di sorga, yang kalau seandainya seseorang menggunakan kuda yang sangat cepat, kemudian berlari tanpa henti 100 tahun lamanya, maka bayangan pohon tuba ini tidak akan terputus, saking besar dan naungannya yang sangat lebar. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa tuba artinya doa keberuntungan, doa kebahagiaan. Bagi siapa orang-orang yang didoakan kebahagiaan ini? Orang yang menyibukkan aibnya sendiri dibandingkan menyibukkan aib saudaranya. Makanya ada perkataan yang bagus dari seorang penyair. Ada yang mengatakan syair ini dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa in aradta dzikra aibil ghairi fafattashna nafsaka qabla dzikri faqad ra'al mar'u al-qada fi ghairihi wa la yara jad'an bi aini nafsihi. Kalau mau menyebut aib saudaramu, ingatlah bahwa dalam dirimu terdapat aib yang jauh lebih besar dibandingkan aib saudaramu.
Kesalahan orang lain terkadang engkau mudah melihatnya, tapi kesalahan dirimu sendiri terkadang engkau membutakan diri matanya. Lihat dalam syair ini, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Kalau mau menyebarkan aib saudaramu, lihat aibmu sendiri. Terkadang aib kita jauh lebih besar dibandingkan aib orang. Cuman terkadang karena kita tidak pernah menyibukkan aib diri sendiri, menganggap bahwa dirinya tidak punya aib, itulah kemudian dia suka mencongkel aib saudaranya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pengajaran kepada kita, jangan pernah menyibukkan aib saudara kita sementara kita tidak lepas daripada aib. Manusia mana yang tidak punya aib itu? Saya, ibu, siapapun pasti punya aib. Pasti, tidak mungkin tidak punya aib. Karena latar belakang saya, ibu atau siapapun tidak ada yang tahu kecuali ibu sendiri kan. Latar belakang ibu itu yang tahu hanya ibu sendiri. Terkadang ada di antara kita dulunya mungkin pernah terjerumus kepada dunia-dunia kelam. Terkadang di antara kita dulunya mungkin bukan orang baik-baik, tapi Allah Subhanahu wa taala masih sayang dengan kita, sehingga Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa hijrah. Siapa di antara kita yang tidak punya aib? Semua punya aib, sekalipun para ulama sekalipun. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, kalau kalian wahai murid-muridku tahu akan aibku, pasti kalian tidak akan memujaku, tetapi kalian pasti akan meletakkan pasir di atas kepalaku. Itu Imam Ahmad, apalagi kita ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pandai-pandailah menutup aib. Pandai-pandailah menutup aib, baik aib pada diri kita sendiri atau aib pada orang lain. Makanya ada 5 orang tidak boleh diceritakan aibnya. Terhadap 5 orang ini tidak boleh diceritakan aibnya. Pertama, aib diri sendiri. Ibu tidak boleh menceritakan aib diri sendiri kepada orang. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin, wa inna minal jihar an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah ta'ala fayaqulu 'amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umatku pasti dimaafkan kesalahannya kecuali al-mujahirin. Sahabat bertanya, siapa orang mujahirin yang tidak dimaafkan itu? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya bagian daripada mujahir adalah seseorang melakukan dosa di malam hari, kemudian dia pun sampai di pagi hari Allah sudah tutup dosanya, manusia tidak ada yang tahu, Allah tutup aibnya. Tiba-tiba kemudian di pagi hari dia menceritakan aibnya sendiri, padahal sudah ditutup aibnya oleh Allah. Dia pun mengatakan, amiltul barihata kadza wa kadza, semalam aku berbuat dosa ini dan itu, padahal bata yasturu rabbuhu, dia tidak sadar dia sedang merendahkan dirinya, padahal Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan
Orang kan tidak tahu, Bu. Kalau dia tidak menceritakan, orang tidak tahu. Ketika ibu menceritakan, wasitra. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha malu. Dan dia juga zat selalu sebagai penutup aib. Sehingga Allah suka dengan sifat malu. Dan Allah juga suka dengan orang yang suka menutup aib orang. Dari hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita menutup aib saudara kita, itu amalan yang baik karena Allah suka dengan kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala suka dengan kita, berarti permohonan kita itu akan mudah untuk dikabulkan. Jadi kalau kita melihat ada aib pada saudara kita, maka jangan ceritakan. Contoh yang sederhana. Ada tetangga kita ini bermasalah. Suami istri bertengkar lantaran perselingkuhan. Entah istrinya yang nuduh suaminya selingkuh atau sebaliknya, ibu tahu. Karena mungkin ibu satu tembok dengan tetangga sebelah. Jadi pertengkaran tetangga sebelah itu kedengaran di telinga ibu dan kerekam. Ibu tahu rahasianya. Ya. Maka ibu kalau sudah tahu rahasia tetangga, jangan ceritakan kepada orang. Apalagi diumbar di publik. Ketika kumpul-kumpul pengajian, tiba-tiba ibu cerita, tahu enggak semalam, oh tetangga ribut tuh katanya. Kenapa emang ribut? Saya baru tahu itu kalau si anu sebelah itu rupanya selingkuh. Lah, ngapain? Jangan-jangan nanti kemudian suami ibu yang selingkuh malah. Jadi makanya jangan sampai kemudian membuka aib saudaranya walaupun kita tahu itu urusan rumah tangga mereka. Jangan ikut campur kepada rumah tangga orang karena belum tentu rumah tangga kita juga baik-baik saja. Maka jangan kemudian masuk ke pagar orang. Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya kelak oleh orang membongkar aib kita. Walaupun kita dalam rumah kita sendiri, pasti akan kebongkar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka dengan keadilan. Makanya yang kedua, jangan menceritakan aib orang lain. Mendingan sibukkan aib diri sendiri, jangan sibukkan aib orang lain. Sebagaimana hadis ini. Ini yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, yang tidak boleh diceritakan aibnya adalah jenazah. Orang yang sudah mati. Kalau seandainya ibu dipercaya untuk melakukan fardu kifayah, memandikan jenazah, kemudian adalah aib pada jenazah itu, entah mungkin badannya bau busuk, ibu tidak tahan, entah ada luka-luka di badannya, mungkin habis dioperasi dan diamputasi, entah mungkin penuh dengan tato sekujur badannya, entah kemudian apa sajalah yang merupakan aib daripada si mayat, Bu, jangan ceritakan. Cukup ibu yang memandikan yang tahu dengan si mayat itu saja. Dan teman-teman ibu yang sama-sama memandikan. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, man ghassala mayyitan fasatarahu satarahu Allahu minadz-dzunub. Barang siapa yang memandikan mayat, nampaklah ada aib pada si mayat itu, ibu tutup aibnya. Ibu tidak ceritakan, sampai kepada keluarganya pun ibu tidak ceritakan. Anggaplah normal-normal saja sebagaimana ibu memandikan mayat. Orang yang normal, seperti itulah ibu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Walaupun ibu melihat ada aibnya, ibu tutup.
maka sebagai imbalannya kata Nabi SAW, Allah akan tutup dosa-dosanya. Allah tidak akan singkap aibnya, Allah akan tutup dosanya. Maksudnya kata Imam